Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sebentar. Oke. Nah, kemudian setelah kita menyatakan seperti itu, kemudian kita ditaklif oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Ketika melaksanakan sholat, di situ kita sudah berjanji setia bahwa Tuhan kita itu tidak berubah. Tuhan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, misalkan dalam sholat itu ada doa iftitah. Apabila doa iftitah yang dibacanya adalah wajah wajhiyalilladzi fataras samawati wal ard dan seterusnya, di situ ada satu bacaan yang ada dalam Quran itu, yaitu innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Innas salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam salat. Kita diingatkan, kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam suratul Fatihah kita juga menyampaikan sebuah janji setia kita kepada Allah dalam salat itu. Di dalam salat itu kita membacakan suratul Fatihah. Kata kita dalam suratul Fatihah itu adalah kita membacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah saja kami beribadah, mengabdi, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Itu dulu dalam sholat itu. Ketiga, dalam sholat itu kita berjanji setia itu ada 2 kalimat syahadat yang kita baca. Ketika apa? Dalam tasyahud. Kita ucapkan tasyahud itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu berlaku ketika dibaca dan seterusnya. Ketika kita membacakan asyhadu itu bermakna aku bersumpah, aku berjanji, aku berikrar. Janji, sumpah, ikrar apa? Yaitu tidak akan pernah menuhankan yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah, ya. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, jadi Ar-Rabb itu adalah kita yang terikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah terikat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus paham prinsip jualan, akidah jualan, ya, akidah jualan, prinsip dasar berbisnis itu yang pertama, rezeki datang dari Allah, bukan dari pembeli. Ini mindsetnya harus jelas terlebih dahulu, ya. Kenapa rezeki itu datang dari Allah bukan dari pembeli? Kalau kita ini sudah diciptakan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala itu menjamin rizkinya. Inilah Allah menyampaikan dalam surat Ar-Rum ayat 40. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Allah lah yang menciptakan kamu. Summa itu kemudian razaqakum, dan Allah lah yang memberikan rizki kepada kalian. Jadi Allah itu sudah menjamin tentang rezeki kita. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita diciptakan oleh Allah, maka otomatis rezeki pun dijamin oleh Allah. Maka prinsip pertama, rezeki itu datang dari Allah, bukan dari pembeli. Itu yang harus kita pahami. Tugas kita ikhtiar. Tugas kita memasarkan. Tugas kita bekerja. Urusan berhasil atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rezekinya dari Allah, bukan dari pembeli. Kalau kita memahami bahwa rezeki ini datang dari Allah, bukan dari pembeli, maka niat kita dalam berjualan ini akan semata-mata untuk Allah, semata-mata hanya ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 105 itu, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah kalian, nanti aku yang melihat hasil pekerjaan kalian. Jadi kita maksimalkan memang ikhtiar kita, tetapi rezeki itu dari Allah. Sehingga kalau kita memahami prinsip dasar rezeki datang dari Allah bukan dari pembeli itu, yang terpenting bagi kita adalah ikhtiar.
ikhtiarnya dapat pahala. Masalah dapat rezekinya, masalah dapat finansialnya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalkan yang datang itu pembeli itu sedikit, tapi kita sudah ikhtiar, kita tetap mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, nilai-nilai pahala di sisi Allah itu kalau kita ikhlas, ya lillah karena Allah, kemudian kita bersabar, Allah itu akan kumpulkan, ya dikumpulkan nanti kumpulan-kumpulan nilai-nilai baik ini akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan berkah. Jadi prinsip berkah itu, ya, berkah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala hasil dari nilai-nilai pahala kita. Maka Allah akan tampakkan kepada kita, begitu. Ya. Nah, ini Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Allah lah yang menciptakan kalian dan Allah yang memberikan rezeki kepada kalian. Maka oleh karenanya kita jangan resah dengan rezeki kita. Karena setiap makhluk itu yang diciptakan pasti diberikan rezeki. Kita husnudzon saja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah ketika kita menyandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan memberikan rezeki. Jadi yang terpenting bagi kita sekarang siar saja, sampaikan saja, ikhtiar saja, ya. Nah, ikhtiar menyampaikan itu jelas harus ada ilmu cara-caranya. Silakan itu ilmu duniawi, tetapi basicnya kita bekerja, kita berikhtiar itu lillah karena Allah, hasilnya dari Allah, maka insya Allah Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Nah, kemudian jadi pasti dan janji Allah itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu. Wa ma tu'adun, dan terdapat pula yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya wa fis samaa'i rizqukum. Dan di langit itu terdapat sebab-sebab rezekimu, maka kejar, ikhtiar kita. Baik ikhtiar bumi maupun ikhtiar langit, kita kejar. Kenapa? Ketika kita berikhtiar, wa ma tu'adun, ada sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada kita. Maka kita ikhtiar saja dulu. Ya, kita bekerja dulu saja. Kita lakukan seperti itu. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalkan kita ini sudah berikhtiar, maka landasan kita Allah memberikan rezeki. Kemudahan rezeki itu tergantung posisi kita di hadapan Allah. Jadi ulangi lagi, rezeki itu dari Allah, bukan dari konsumen. Tetapi kemudahan rezeki itu tergantung posisi kita di hadapan Allah. Kalau posisi kita di hadapan Allah itu, kita lihat untuk manusia secara umum. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nas. Siapa yang ditujunya? Manusia. Jadi Allah menunjukkan kepada seluruh manusia. Allah menunjukkan kepada seluruh manusia, baik kafir ataupun mukmin. Ya ayyuhan nas. Wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kulu ini makanlah, artinya makna makan di sini cari itu. Ya, ikhtiar tuh. Begitu. Mimma fil ardi, apa-apa yang di muka bumi itu cari, kita ikhtiar. Cuma bahasanya di sini fil ardi. Artinya di muka bumi. Artinya kita ikhtiar. Maka ikhtiarnya itu Masya Allah sangat luar biasa. Kenapa? Di muka bumi. Silakan cari itu rezeki itu. Tetapi kata Allah, kalau kalian ingin selamat, cari di muka bumi itu, karena bumi ini luas, berarti kita cari ini lebih banyak kepada ikhtiarnya. Kalau ingin
selamat, maka cari halalan thayyiban, yang halal dan yang thayyib. Jadi posisi kita kalau hanya manusia biasa, Allah memberikan rizki itu, memerintahkannya, silahkan cari. Ini tergantung daripada ikhtiar kita, tergantung dari kepiawaian kita. Seolah-olah tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Silakan cari saja rizki itu. Silakan cari makan saja di yang ada di muka bumi. Silakan. Halalan thayyiban. Tetapi kalau ingin selamat yang halal dan thayyib. Tapi kita lihat bagaimana orang yang beriman. Berbeda lagi. Kalau tadi itu ditujukan orang untuk manusia secara umum, tapi berbeda dengan orang yang beriman. Ini ada keterlibatan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Makanya bagi kita orang muslim, keyakinan kita kepada Allah itu harus benar-benar dikuatkan. Kenapa? Karena ada keterlibatan Allah dalam ikhtiar kita, ada keterlibatan Allah dalam bisnis kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 172 itu, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu ditujukannya kepada orang yang beriman. Kulu, makanlah, artinya silakan cari makan, cari rezeki min thayyibati, dari yang baik-baik. Artinya sudah pasti Allah itu memberikan, makanya di sini ma razaqnakum, yang telah disediakan oleh Allah sebagai rizki untuk kalian. Jadi ini sangat luar biasa, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyediakan rizkinya untuk kalian, sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan cari. Sehingga ini tidak terlalu capek kita itu kalau posisi kita menjadi orang yang beriman. Kenapa? Karena kita ketika mencari rizkinya, ketika kita berbisnisnya, ya, sesuatu yang baik, maka karena ada landasan iman, ma razaqnakum, maka rizki itu telah disediakan, telah disiapkan untuk kalian. Ada keterlibatan Allah itu. Jadi bagi kita kuatkan keimanan kita. Dan yang ketiga adalah bagi orang yang bertakwa. Beda lagi bagi orang yang bertakwa itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Coba lihat. Walau anna ahlal qura, dan sekiranya penduduk ya satu negeri, satu kampung, satu negara, satu rumah tangga, begitu qura itu. Amanu wa taqau, syaratnya dua, dia iman dan bertakwa. Sudah beriman, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Maka ketika kedudukan kita dalam ketakwaan itu apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. La fatahna, sungguh pasti begitu. Ya. Kami akan melimpahkan alaihim, kepada mereka itu barakatin, keberkahan, minas sama'i, dari langit, wal ard, dari bumi. Jadi orang yang bertakwa, kalau posisi kita menjadi orang yang bertakwa, maka Allah akan gelontorkan rizki-rizki itu. Nah, atau dalam ayat yang lain, di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 sudah pada hafal insyaallah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, yaj'al lahu, maka akan dijadikan bagi orang yang meningkatkan takwanya itu, apa itu? Makhrajan, jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka.
pertanyaannya adalah kita kedudukannya ingin dikejar rizki atau ingin mengejar rizki. Kalau kita ingin dikejar rizki, kita berbisnis itu juga kita takwakan diri kita. Inilah pentingnya akidah jualan itu. Maka kita takwakan. Nah, kita sekarang berbisnis nih di emas. Kita diperintahkan oleh Allah itu untuk berbisnis. Salah satunya misalkan di gold. Tapi ingat, rizki kita itu belum tentu di gold. Tapi ikhtiar kita mungkin di gold. Bisa Allah melimpahkan rizki itu di goldnya itu sendiri. Bisa Allah itu melimpahkannya di bisnis dari rizki-rizki yang lain. Tetapi harus ada jalannya, ya, ikhtiarnya untuk mendatangkan rizki itu. Tetapi rizki itu belum tentu dari hasil bisnis kita. Ini yang harus kita pahami. Yang terpenting bagi kita adalah ikhtiar saja dulu, untuk berbisnis saja dulu, jualan aja dulu. Ini yang harus dipahamkan. Nah, setelah itu kemudian takwakan diri kita. Maka ketika kita takwakan, maka Allah akan gelontorkan la fatahna, bahasanya. Sungguh pasti gitu. Kami akan membukakan, akan menggelontorkan alaihim kepada mereka itu keberkahan. Minas sama'i wal ardh, dari langit dan dari bumi, curcor. Ya. Kalau bahasa Jepang tuh curcor dari mana-mana. Nah, tapi itu harus ada pembuka lahan ikhtiarnya, yaitu bisnis. Ya. Nah, ini yang harus kita pahamkan. Yang pertama itu seperti itu. Yang kedua, nah ini yang menarik. Prinsip yang kedua adalah yang menggerakkan hati orang membeli itu adalah Allah, bukan penjual. Sehebat apapun teori kita dalam berbisnis, kalau Allah tidak menghendaki orang itu membeli, ya tidak. Walaupun betul ikhtiar kita ini akan tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menilai hasil ikhtiar. Maksud ikhtiar ini adalah kita belajar tentang ilmu bisnis, kita belajar segala macam, itu harus tetap dijalankan. Tetapi kalau Allah tidak menghendaki banyak penjual, ya tidak. Makanya disinilah kita ini harus mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, yang menggerakkan hati orang untuk membeli itu adalah Allah, bukan penjual. Kita tuh hanya berikhtiar dari segi teorinya. Silakan cari tentang ilmu bisnis dan segala macam. Tetapi kalau tanpa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap saja ya Allah tidak akan menurunkan, menyentuhkan kepada konsumen itu untuk membeli produk-produk kita. Ada orang bisu. Saya pernah diceritakan oleh salah seorang guru bisnis, ya, ada seorang bisu. Bayangkan, dia bisu, nggak bisa ngomong, dia hanya bisa menulis, dan ketika jualannya itu hanya dia tulis, ya. Tetapi kenapa kok laris gitu? Karena ternyata dia jualannya bukan asal dia berjualan. Dia berikhtiar, tetapi malamnya dia memohon kepada Allah, ingin berikhtiar supaya Allah ridho, supaya Allah memberikan keberkahan dan segala macam. Atau misalkan seperti bagaimana Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah itu untuk berdakwah. Dan salah satunya Nabi Musa itu disuruh untuk mendakwahi Fir'aun. Padahal Nabi Musa itu lidahnya keluh, cadel, ya, gagap. Tetapi kenapa
Banyak orang yang tertarik dengan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu berdoa kepada Allah. Artinya bukan hanya sekedar berdoa, tetapi Nabi Musa itu dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala sampai doanya terkenal kan, Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbish rohli sadri. Rabbi, ya Tuhan kami, wahai Tuhanku, ya, lapangkan dadaku, lapangkan dadaku. Masya Allah, luar biasa. Artinya hatinya, jiwanya itu memang agar lapang begitu, tidak mengenal malu dan segala macam. Lapangkan. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri, dan mudahkan segala urusanku. Nih doanya Nabi Musa. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan mudahkan lisanku agar mereka orang-orang itu bisa memahami dari apa yang dikatakan. Sehingga dakwahnya Nabi Musa padahal dia gagal. Jadi yang menggerakkan hati orang itu adalah Allah, bukan penjual. Makanya prinsip yang kedua ini, ketika yang menggerakkan hati orang membeli adalah Allah, bukan penjual, yang harus kita pahamkan yang pertama, luruskan niat kita dalam berbisnis, luruskan niat kita dalam berjualan, luruskan niat kita. Yang namanya niat itu hati, dan itu tipis, tipis. Kita niat berbisnis, kita niat berjualan untuk dunia apa untuk Allah? Nih, harus kita pahami dulu di sini nih. Ya. Atau misalkan niat kita untuk kaya. Apakah kita boleh kaya? Boleh, kata siapa tidak boleh kaya? Umat Islam harus kaya. Tapi kalau sudah niatnya diawali untuk dunia, saya ingin kaya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus kita luruskan niat kita. Kenapa? Harta ini ujian. Banyak orang yang berhasil dengan harta. Siapa contohnya? Abdurrahman bin Auf. Siapa contohnya? Utsman bin Affan. Itu diuji oleh Allah dengan harta dan dia kuat sehingga hartanya itu tidak berkurang, bertambah terus. Tapi ada yang gagal dengan ujian harta. Siapa contohnya? Qarun. Itu istijraj. Istijraj itu disungkun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan limpahan rizki, limpahan harta, tapi tidak taat kepada Allah. Oleh Allah terus ditambah lagi, terus ditambah lagi. Tapi sampai kepada titik puncaknya, maka Allah jatuhkan itu Qarun. Jadi jangan-jangan kita nih, rumah kita ini adalah istijraj. Jangan-jangan. Kenapa? Karena orang yang diberikan apapun anugerah oleh Allah, dia harus bersyukur. Dan tandanya syukur itu bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah saja, bukan mengumpulkan tetangga atau anak yatim kemudian kita bagi-bagi. Bukan itu tanda syukur itu. Tanda syukur ketika kita diberikan anugerah termasuk harta adalah semakin dekatnya kita kepada Allah, semakin bertambahnya kita ini ibadah kita kepada Allah. Kalau sekarang kita diberikan harta, diberikan anugerah-anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak semakin dekat kepada Allah, tapi tidak bertambah ibadah kita, jangan-jangan itu adalah istijraj. Jangan-jangan mobil kita itu istijraj. Jangan-jangan rumah kita itu istijraj. Jangan-jangan motor kita pun itu istijraj. Ya. Nah, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Sudah sekarang bekerjalah kalian. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman itu akan melihat pekerjaan kalian. Udah sekarang ikhtiar saja dulu. Nah, cuma dalam rangka niatnya itu lurus, niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Eh, saya ingin menyampaikan begini. Boleh nggak kita memiliki cita-cita kaya? Boleh. Tapi kita harus paham dulu nih. Kita adalah hamba Allah. Al-abdu. Apa sih hamba itu? Ini harus paham dulu di sini nih. Ini akidah nih, tauhid nih. Ya. Al-abdu, hamba. Hamba itu dari kata abada ya'budu abdan fahuwa abidun. Abid. Hamba. Apa yang dimaksud dengan hamba? Hamba atau abid itu adalah seseorang yang tidak memiliki apa-apa, termasuk diri kita ini bukan miliknya, tapi milik tuannya. Ulangi, biar paham nih. Ini harus basic dasar dulu nih. Hamba itu atau abid itu adalah seseorang yang tidak memiliki apa-apa, termasuk dirinya bukan milik dirinya, tetapi milik tuannya. Makanya kita disebut sebagai Abdullah. Hamba Allah. Artinya pemilik kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah menjamin segala keperluan kita. Sebagaimana tadi Allah menyampaikan di surat Ar-Rum ayat 40 itu, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Allah lah yang menciptakan kalian, kemudian Allah yang memberikan rezeki kepada kalian. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita hamba. Pertanyaannya, kenapa turun masalah? Perhatikan nih akidah nih. Ya. Hubungan kita dengan Allah, status kita ini sebagai al-abdu, sebagai hamba. Hubungan diri kita dengan dunia, status kita ini sebagai al-khalifah, sebagai pemimpin. Maka kalau hubungan diri kita dengan Allah, status kita sebagai al-abdu, sebagai hamba, maka kita wajib dan harus diatur oleh Allah. Kalau hubungan kita dengan dunia, status kita sebagai al-khalifah, maka kita yang harus mengatur dunia. Permasalahannya kenapa turun masalah dalam kehidupan kita? Karena kita suka mengatur Allah dan diatur dunia. Ini masalah. Ya. Nah, kalau misalkan kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus dan wajib diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalkan kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu membuat aturan. Aturan-aturan untuk kehidupan manusia, dan aturan itu disebut din. Jadi ad-din itu maknanya adalah aturan. Dan din kita namanya adalah Islam. Apa itu Islam? Islam dari kata salima, yuslimu, istislam. Artinya al-khudu'u, ketundukan. Ketundukan kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan kepada apa? Ketundukan kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita taat tunduk kepada aturan Allah, taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti diri kita ini sudah menyerahkan diri kita kepada Allah, dan itulah disebut Muslim. Muslim itu orang yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka kalau kita hidup kita ini harus maunya Allah. Ulangi ya. Hidup kita ini harus bagaimana maunya Allah, bukan maunya kita. Pertanyaannya, kalau misalkan maunya Allah bukan maunya kita, berarti kita tidak boleh memiliki cita-cita dong. Bukan begitu maksudnya.
kalau begitu kita tidak boleh memiliki tumuhat kaya. Bukan begitu maksudnya. Silahkan kita bercita-cita tinggi. Silahkan kita ini memiliki tumuhat untuk kaya. Tetapi Allah yang maha tahu tentang diri kita. Ya, Allah itu maha tahu tentang diri kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui tentang diri kita dan kalian itu tidak mengetahui apa-apa. Nah, maka ketika kita memiliki cita-cita, ketika kita memiliki keinginan untuk kaya, Allah akan melihat. Makanya Allah itu akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Paham sampai sini? Ya. Allah itu akan memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, ketika kita ingin kaya, misalkan kita ingin kaya nih, ya. Nah, Allah akan mengabulkan. Cuma Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Maksud Allah akan memberikan yang kita butuhkan ini basic dasarnya. Allah tidak akan begitu saja memberikan kekayaan kalau kita tidak memantaskan diri. Makanya kejar tuh tentang ilmu bisnisnya, silahkan. Bagaimana keikhlasannya, bagaimana kesabarannya, bagaimana qanaahnya, itu yang harus kita lihat. Maka kenapa Allah belum memberikan kekayaan, belum memberikan amanah harta kepada kita? Padahal kita sudah berikhtiar, padahal kita sudah berbisnis. Sekali lagi, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu mengetahui tentang diri kita. Jangan-jangan kalau Allah memberikan amanah harta kepada kita, bisa saja bagi Allah memberikan amanah harta. Jangan-jangan karena Allah itu maha tahu, dikhawatirkan kita justru bersifat sombong. Justru kita tidak sabar. Nah, oleh karenanya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibenahi dulu basic dasar pondasinya. Contoh, silahkan nanti dilihat surat An-Nisa ayat 5 dan 6. Ini tentang anak yatim, tapi kita tadaburkan. Kenapa anak yatim? Misalkan ketika wafat orang tuanya dan hartanya banyak, itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallah. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Artinya hartanya itu jangan diberikan kepada anak-anak. Kenapa? Karena belum sempurna akalnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabtalul yatama, dan ujilah anak yatim itu, ya, sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian menurut pendapatmu mereka telah cerdas, artinya sudah pas untuk mengelola harta itu, baru kasihkan. Jangan-jangan kita ini masih anak yatim gitu, sehingga amanah kekayaan itu belum diberikan juga kepada kita. Kenapa? Karena kitanya belum memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hidup di dunia ini harus belajar dan belajar. Hidup di dunia ini bagaikan kuliah kehidupan, kampusnya bumi. Kita ini kuliah kehidupan. Dosennya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian literaturnya, kurikulumnya langsung Al-Quran. Prototipe dari Al-Quran itu, kurikulum itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ujiannya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pelajarannya? Apa mata kuliahnya? Ikhlas mata kuliahnya. Apalagi sabar mata kuliahnya. Apalagi qanaah, itu mata kuliahnya. Ridho, itu mata kuliahnya. Tidak pemarah, itu mata kuliahnya. Pemaaf, itu mata kuliahnya. Nah, kemudian soal-soal ujiannya ada di mana?
soal ujiannya ada di harta kita, ada di jabatan kita, ada di pasangan kita, di istri kita atau di suami kita, ada di orang tua kita, ada di anak kita. Sejauh mana kita ini mampu untuk mengendalikan jiwa kita untuk menjadi seorang yang hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu nih yang harus kita pahamkan agar kita ini benar-benar Allah memberikan mendorong para konsumen itu membeli produk kita, pahamkan dulu, luruskan dulu niat kita. Ya, sehingga kita ini tidak stres begitu. Nah, itu agar kita ini betul-betul belajar. Kemudian yang kedua, berbisnisnya itu dengan melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dalam rangka taat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya. Jangan dulu ke sini, kita inikan dulu begini. Kenapa kita harus melibatkan Allah? Bekerja berbisnis dengan atau bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan suka berpikir, kenapa dunia yang kita kejar ternyata malah menjauh. Dan kita hanya mendapatkan lelah dan capek. Mungkin kita lupa gitu. Antara diri kita dengan dunia itu ada hijab. Tengah-tengahnya itu antara diri kita dengan dunia itu ada hijab. Ya. Apa hijabnya itu? Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam mencari rezeki, kita dalam berbisnis, kita dalam berjualan, kita suka langsung online kepada dunia. Padahal antara diri kita dengan Allah, dengan dunia itu, tengah-tengahnya itu Allah. Seharusnya sebelum kepada dunia, kita nih kepada Allah dulu. Kita suka bypass. Langsung kepada dunia. Makanya kita capek, makanya kita lelah. Tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, dalam Al-Quran itu kisah Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf alaihissalam, ketika istri pembesar menginginkan Nabi Yusuf, tidak disebutkan siapa namanya ya, istri pembesar, cuma dalam cerita-cerita itu disebutnya itu Zulaikha gitu. Ya. Nah, ketika istri pembesar itu menginginkan Nabi Yusuf, sampai sudah dalam satu kamar karena menginginkan. Maka ketika itu Nabi Yusuf itu mental, tidak mau, sampai akhirnya bajunya ya terambil dan sobek. Kenapa? Karena Nabi Yusuf itu ingin melarikan diri. Artinya Zulaikha itu seolah-olah kita. Nabi Yusuf ini dunia. Maka ketika Zulaikha itu menginginkan dunia, maka ketika Zulaikha itu menginginkan Nabi Yusuf mental. Kita pun ketika kita menginginkan dunia, dunia itu tidak akan pernah terkejar. Capek kita ini. Bagaikan minum air laut, semakin diminum semakin haus. Itulah dunia. Tapi lihat, ketika Zulaikha mengejar dan mencintai Allah, setelah itu kan bertobat tuh, Zulaikha itu bertobat kepada Allah, kemudian memohon kepada Allah, datang kepada Allah, dan meminta kepada Allah. Tobatnya diterima, kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Allah memerintahkan kepada Nabi Yusuf untuk menikahi Zulaikha. Maka ketika kita berbisnis, maka ketika kita berjualan, jangan langsung bebas kepada dunia. Datang dulu sama Allah Subhanahu wa taala, sujud dulu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ridho, apa yang Allah cintai, datang dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalkan kita sudah datang dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat akhirnya nanti dunia itu diperintahkan oleh Allah untuk mengejar kita. Paham sampai sini? Ini yang harus dijadikan prinsip nih bagi kita.
Makanya coba lihat pelajaran dari Al-Quran. Kalau sudah hubungan kita dengan Allah, itu disuruhnya untuk berlari. Kalau sudah hubungannya dengan Allah, itu harus bersegera. Pertama, misalkan ketika kita diperintahkan untuk sholat. Dalam hal ini sholat Jumat. Diperintahkannya untuk segera. Ya, urusan berzikir itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Bahasanya fas'au. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, apa di situnya? Fas'au, berlarilah, bersegeralah. Ya. Ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Jadi untuk Allah itu kita berlari. Untuk mengingat Allah itu. Untuk berlomba dalam kebaikan-kebaikan, berlomba dalam amal itu, bahasa Allahnya fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dalam kebaikan itu harus berlari, harus segera. Dalam memohon ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah, bahasa Allahnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Wasari'u, ya, dan bersegeralah, berlarilah ila maghfirah, kepada ampunan min rabbikum, dari Tuhan kalian. Harus bersegera untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau misalkan urusan menuju Allah Subhanahu wa taala itu perintahnya adalah segera. Fafirru ilallah, maka berlarilah kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat As-Saffat ayat 99. Kan Nabi Ibrahim itu pertama menikah dengan Siti Sarah. Ya, kemudian setelah menikah dengan Siti Sarah, tidak memiliki keturunan. Dan Nabi Ibrahim itu mendambakan keturunan bukan hanya soleh anak-anaknya, tapi keturunannya itu soleh-soleh. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Wa qala, Nabi Ibrahim berkata, inni dzahibun, aku datang ila rabbi, kepada Tuhanku. Sayahdin, nanti Allah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Sepertiga malam Allah datang, kitanya nggak datang. Kalau kita memang mau berbisnis dengan Allah, libatkan Allah itu, kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kepada dunia. Sebelum kita memahami tentang teori-teori tentang berbisnis, datang dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Sayahdin, nanti Allah yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Ya. Nah, tapi kita lihat surat Al-Mulk ayat 15. Nanti lihat ya. Kalau ketika kita mengejar dunia, apa bahasa Allah dalam mengejar dunia? Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Apa tuh? Ya. Maka berjalanlah di muka bumi, lalu ambillah sebagian rezekinya. Jadi kalau masalah urusan dunia berjalan, tapi kalau sudah urusan Allah harus berlari. Nah, kita permasalahannya dalam berbisnis karena kita tidak memahami tentang akidah jualan. Ketika kita dunia, kita lari. Ketika kita kepada Allah berjalan, seharusnya kita kepada Allah itu adalah berlari. Ya. Nah, kenapa urusan dunia dengan bahasa berjalan? Karena urusan rezeki itu adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Udah lari saja sama Allah, kepada Allah. Nanti Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Nanti konsumen-konsumen itu yang nanti oleh Allah itu akan disentuh ketika kita lari
menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi seberapa banyak rizki yang kita dapatkan tergantung seberapa cepat kita mendahulukan Allah dan seberapa maksimal kita berikhtiar. Akumulasi ketaatan dan ikhtiar itulah yang akan menentukan rizki kita di dunia. Sesungguhnya Allah hanya memberikan kekayaan dan kecukupan kepada hamba-hambanya, bukan kemiskinan seperti yang telah disangkakan oleh kita. Kenapa? Lihat surat An-Najm ayat 48. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan dialah Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Jadi Allah itu tidak memberikan kemiskinan kepada kita. Astagfirullah. Ternyata yang menciptakan kemiskinan adalah diri kita. Dan salah satu kemiskinan itu selalu kita bentuk dalam pola pikir kita. Paham sampai sini? Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa alafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum wa alafa baina qulubihim. Dan dialah Allah yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Jadi yang akan menyentuh para konsumen itu Allah. Kita ikhtiarnya ada, ikhtiar buminya tetap ada, tapi ikhtiar kepada Allahnya itu tadi berlari sehingga Allah mempersatukan hati mereka. Sampai kata Allah, lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Walaupun kalian itu membelanjakan semua kekayaan yang berada di muka bumi itu, alafta baina qulubihim, tidak akan mempersatukan hati mereka, walakinallaha alafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang akan mempersatukan hati mereka. Jadi kalau Allah sudah cinta karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Faidza jika aku, kata Allah itu, mencintai hamba, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Kemudian aku akan menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Aku akan menjadi tangannya untuk ia gunakan untuk berbuat. Dan aku akan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Kemudian wa in sa'alani la'atiyannahu, dan jika mereka ini meminta sesuatu kepadaku, pasti aku akan memberikannya. Dan jika mereka memohon perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Kalau Allah sudah cinta, makanya libatkan Allah, dekatkan. Makanya dalam ayat itu, wasjud waqtarib. Bersujudlah dan mendekatlah. Jadi bukan hanya sekedar sholat. Tetapi kita sujud benar-benar butuh kepada Allah, kemudian waqtarib, dekat. Makanya sholat itu ya artinya adalah terhubung dengan erat, terhubung dengan amat dekat. Itu sholat. Maka habis dari sholat itu bagaimana kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu yang kedua. Kang Sani sampai jam berapa? Masih ada waktu nih, satu lagi. 2:30 Ustadz lah. Sedikit lagi nih ya. Boleh, Tan. Prinsip yang ketiga dalam akidah jualan itu, cara terbaik melariskan jualan kita adalah tembak pemilik servernya langsung, yaitu Allah. Ya. Jadi langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Hajj ayat 77, kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, waf'alul khaira, dan perbuatlah kebaikan kepada manusia, ya, la'alakum tuflihun, agar kamu mendapatkan kemenangan.
saya terangkan ujung la'allakum tuflihun. Apa tuflihun? Tuflihun dari kata aflaha. Apa itu aflaha? Apa itu tuflihun? Sukses, bahagia. Ya, makanya adzan itu hayya 'alal falah, dari aflaha. Kesuksesan, kebahagiaan. Ya. Jadi dua sisi mata uang, sudah sukses bahagia, itu tuflihun. Begitu. Makanya kalau sukses saja dalam bahasa Arab itu disebutnya fauz. Bahagia saja dalam bahasa Arab itu disebutnya fariha. Tapi kalau sukses dan bahagia itu tuflihun atau aflaha. Ya. Nah, maka kalau misalkan ujung la'alakum tuflihun, agar kita ini sukses, bahagia, ya, mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan. Apa kuncinya? Adalah ruku, sujud, dan mengabdi, menyembah kepada Allah. Nah, wa'bud rabbakum di sini adalah bagaimana kita ini bukan keinginan kita, tapi kita harus keinginan Allah. Nah, disinilah kita tembak. Ya, lakukan kita ruku, lakukan kita sujud. Artinya ruku dan sujud di sini adalah yang dimaksud adalah sholat. Ya, sholat, menundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah ketika kita mau jualan? Pernahkah kita ketika mau beribadah, bekerja itu, kemudian kita sholat dulu 2 rakaat? Dan ingat, tapi harus hati-hati nih, kembali kepada niat. Kita sholat bukan untuk dunia. Kita sholat bukan untuk ditambahnya rezeki, bukan. Kita sholat adalah memohon kepada Allah, setelah sholatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillah, karena Allah, kemudian kita berdoa. Wasilah memohon kita kepada Allah itu dengan sholat, misalkan sholat duha, kemudian kita memohon kepada Allah. Tapi sholatnya untuk Allah, bukan untuk dunia. Jangan sampai ada berpikir, saya sholat duha, kenapa sholat duha? Karena usaha saya ingin maju. Berarti niatnya untuk dunia. Kita sholat untuk Allah. Baru setelah kita sholat, kita berdoa. Wasilah dari doa itu diawali dengan sholat dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita berdoa. Memohon kemudahan dalam urusan kita. Begitu. Ya. Nah, sehingga kita ini langsung nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tembak servernya tadi itu wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Makanya kita lihat ketika kita sholat, fa idza qadaitumus shalah, maka jika telah menyelesaikan sholat, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, maka langsung ingatlah kepada Allah, baik dalam berdiri, berbaring, duduk, ya, gitu. Nah, artinya dengan sholat ini supaya memang server kita ini, ruhiyah kita ini senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Perhatikan. Jadi setelah kita melakukan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyampaikan dalam surat Al-Fatir, ya, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Milik Allah kemuliaan itu. Ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal amalu shalihu yarfa'u. Kepadanya, artinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh itu dinaikkannya. Artinya begini. Di sini ada amal ketika kita sudah melakukan sholat kita kepada Allah, berdoa kita kepada Allah lillah, betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang harus kita lakukan itu adalah melakukan amal sholih. Amal sholih itu apa saja? Bisa bersedekah, bisa berinfak,
Bisa membantu orang, artinya di sini kan tadi ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kemudian setelah itu waf'alul khaira. Nah, ketika waf'alul khaira, melakukan kebaikan kepada manusia, inilah amal solih. Maka tunjang hablum minallahnya itu dengan hablum minanas. Setelah kita melakukan sholat kita, doa kita, zikir kita, tilawah kita, lakukan amal solih kita, baik bersedekah, berinfak, atau menolong orang, apa saja. Maka langsung yarfa'u, Allah tuh mengangkat. Makanya di sini ya, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya langsung, kepada Allah langsung naik perkataan-perkataan yang baik. Apa perkataan-perkataan yang baik itu? Tadi dengan sholat, dengan doa, dan segala macam. Ya, ketika kita naik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat, dengan doa, dan segala macam itu, baru setelah itu kita lakukan amal soleh kita, sedekah kita, dan segala macam, maka langsung Allah mengangkat. Begitu. Ya, tembak servernya, penuhi asupan ruhiyahnya. Apa yang dimaksud asupan ruhiyah itu? Penuhi asupan ruhiyah. Dekat kita dengan Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, begini. Kalau hati kita, jiwa kita tenang, positif, berarti hati jiwa kita tenang, maka otomatis pikiran kita akan tenang. Benar nggak? Pikiran kita akan tenang. Kenapa? Karena jiwa kita di dalamnya tenang. Ya. Maka ketika pikiran kita tenang, yang berawal dari hati kita yang tenang, kemudian pikiran kita tenang, maka aktivitas kita pun akan positif. Tapi kalau hati kita rumet, hati kita, jiwa kita rumit, maka pikiran kita pun akan kalut. Maka otomatis ikhtiar kita, pekerjaan kita pun akan negatif. Maka bagaimana agar hati kita ini merasakan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka datangi Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surat Al-Fat ayat 4. Allahul ladzi khalaqakum huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh. Ya. Huwallazi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Cuma syarat Allah menurunkan ketenangan itu kita datang dulu, kita lari dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan penuhi asupan ruhiyah kita. Datang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita datang kepada Allah, asupan ruhiyahnya dengan sholat kita, dengan tilawah kita, dengan zikir kita, dengan sedekah kita, maka merasakan sebuah ketenangan dalam diri kita, ya, maka Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Allah, ya, huwallazi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah ala qulubihim, kepada hati mereka, kepada hati orang-orang yang beriman. Ya. Ini ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi Allah yang menurunkan ketenangan. Nah, kalau sudah kita tenang, untuk apa ketenangan itu? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Untuk menambah keyakinan kepada iman yang ada. Ditambah keimanan, tambah yakin kita kepada Allah. Dan kalau kita sudah tambah yakin kepada Allah, ditambah keimanannya, itu akan melahirkan optimisme dalam hidup. Sehingga kita jualan juga enjoy. Paham ya? Sampai sini, enjoy. Dan ketika kita enjoy, ayat itu belum selesai. Setelah liyazdadu imana ma'a imanihim, kemudian walillahi junudus samawati wal ardh. Milik Allah lah bala tentara langit dan bumi.
Apa maksudnya milik Allah lah bala tentara langit dan bumi itu? Nanti Allah yang akan memerintahkan bala tentaranya, apakah itu malaikat ataupun siapa, untuk menyentuh konsumen-konsumen kita. Penuhi asupan ruhiyah kita. Nah, baru berikutnya adalah amal soleh. Bagaimana bermanfaat bagi banyak orang. Ya, wahai para pedagang, kata Rasulullah, sesungguhnya setan dan dosa itu hadir dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu itu dengan banyak bersedekah. Kata Rasulullah itu setan dan dosa itu hadir ketika jual beli. Maka iringi jual beli itu dengan sedekah. Begitu. Semakin naik targetnya, maka semakin naik dekatnya kita kepada Allah dan semakin naik sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita ini dikejar target, maka kejar Allahnya dan sedekahnya. Baik, itu dua. Yang ketiga, jujur menjadi pedagang, pebisnis. Kata Rasulullah, pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Para pedagang adalah tukang maksiat. Sampai begitu kata Rasulullah. Di antara para sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Kenapa dikatakan para pedagang itu tukang maksiat? Ya, Rasulullah menjawab, ya, namun mereka sering berdusta dalam berkata, juga sering bersumpah, namun sumpahnya palsu. Hati-hati. Ya. Tapi kata Allah itu sesungguhnya para pedagang, pengusaha, pebisnis akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur. Sampai seperti itu kata Rasulullah. Nah, yang keempat, ya, ini adalah berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain. Kita harus berbuat baik kepada orang tua, minimal doa-doa kita untuk ini. Kalau dibahas lagi panjang lagi. Udah, itu saja dulu Kang Sandy, mudah-mudahan ini ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Ya nggak tahu nih Pak yang hadir di sini sambil tidur atau saya sudah berkeringat-keringat menyampaikannya. Apakah semuanya hadir mendengar atau tidak, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini minimal sebagai tadzkirah diri saya dan umumnya untuk kita semua. Itu saja barangkali Kang Sandy dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dahsyat nih materinya. Ini tentang apa ya namanya? Tentang kalau bahasa itu mah marketing langit gitu ya. Artinya kita hanya mengandalkan sesuatunya itu kepada Allah, dan kita ya satu-satunya pengharapan itu ya kepada Allah gitu. Karena memang ini ternyata pondasi banget nih buat kita ya. Jadi biar kita itu nggak merasa paling hebat gitu ya, nggak merasa paling jago, paling pinter ya. Meskipun udah ikut ini, udah ikut itu gitu, tetap aja yang ngasih yang ngasih rezeki itu Allah gitu. Yang mendatangkan pembeli itu Allah. Kita hanya ikhtiar saja. Baik, teman-teman semua, kawan-kawan semua, untuk lebih karena memang ini udah setengah 3, saya berikan kesempatan ya, berikan kesempatan untuk satu orang penanya. Oke, untuk satu orang penanya. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak tentang materi pada siang hari ini? Oke, silakan untuk raise hand atau langsung atau di chat boleh. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan. Mana nih? Tuh jangan-jangan tidur. Oh enggak kayaknya Ustadz. Masih ada. Oke, silakan teman-teman. Saya persilahkan untuk satu orang penanya. Karena kalau misalkan nggak ada sesi pertanyaan itu kayaknya kurang greget gitu. Makanya saya kasih untuk satu orang penanya.
Monggo, ada yang mau ditanyakan? Yang bertanya, wah, katanya yang bertanya dapat ada giveaway. Yang bertanya akan dikasih sesuatu, akan dikasih hadiah ya dari Bu Arni. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Biasanya Pak Saipudin atau siapa ini di mana? Ini ada berapa orang nih? Oh, udah ada 15 orang. Mana? Ada yang mau bertanya? Saya, Kang. Siapa ini? Mana? Nggak ngelihat Saya Urwat Tulus kok dari Brebes. Oh iya, Masya Allah. Ini Mbak itu MOG ya? Atau AOG? MOG. Agennya siapa? Kang Sandy, tapi lama belum belanja lagi. Oh, siap. Oke, siap. Karena apa namanya di grup saya tuh tadi udah tanya-tanya ya. Apa namanya? Oke, langsung aja lah. Iya. Langsung aja Begini. bertanya. Pertanyaannya begini, Monggo. tadi Ustadz menyebutkan kalau kita berbisnis itu kita utamakan ikhtiar langit gitu ya. Tetapi terkadang untuk kita bangun di tengah malam itu suka apa ya? Suka nggak istiqomah gitu. Gimana kiatnya loh, Kang? Ustaz. Oh iya, Ustaz. Gimana itu? Oke. Langsung Ustaz dijawab aja. Jazakillah pertanyaannya. Usaha kita, ikhtiar kita harus ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Cuma maksudnya begini, ketika ikhtiar bumi pun untuk Allah. Ya, ikhtiar bumi pun untuk Allah. Jadi ikhtiar itu full untuk Allah gitu. Ada ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Ikhtiar langit untuk Allah, ikhtiar bumi juga untuk Allah. Ketika kita berjualan, ketika kita menuntut ilmu tentang berbisnis itu, kita niatkan ini untuk Allah, untuk siapa gitu. Untuk diri kita, untuk dunia, apakah untuk Allah Subhanahu wa taala? Kalau misalkan ikhtiar kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka jualannya itu ketika adzan, sebelum adzan atau ketika adzan sudah stop. Utamakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa rizki itu bukan dari jualan. Rizki itu dari Allah. Ya, makanya kita ini tidak akan capek. Jadi begini. Misal nih. Ini kan ada MOG, ada AOG, saya belum begitu paham nih ya. Harus belajar lagi nih ke Kang Sandy. Misal nih, saya datang kepada si Fulan A. Ya, menawarkan tentang bisnis emas, dia tidak tertarik, ya, sampai kita berbusa-busa menyampaikan, harus begini gitu. Nah, ternyata datang Kang Sandy misal, ya ke si A itu gitu, ini ada bisnis nih gitu, baru dia baru tertarik gitu. Akhirnya daftarnya ke Kang Sandy, jadi di bawah Kang Sandy misalkan. Kira-kira kalau kitanya ridho, biarkan saja. Itu rezekinya Kang Sandy. Tapi ketika kita ridho, ketika kita belajar sabar, ketika kita belajar ikhlas, Allah tuh ganti tuh. Allah itu akan akan memberikan nilai pahala dari usahanya itu yang tadi walaupun itu gagal. Jadi jangan merasa pesimis begitu. Itu satu. Makanya ketika kita ikhtiarnya itu ketika kita di siang hari kita datangi orang-orang segala macam, itu harus lillah. Nah, makanya ketika malamnya agar kita tetap tidak terganggu. Kalau hati kita dan jiwa kita ini terikat erat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kita ini akan terbangunkan di tengah malam. Makanya awali niat kita untuk siapa kita berbisnisnya. Kalau niat kita berbisnisnya itu adalah untuk kita, untuk manusia, untuk dunia, capek kita. Sehingga malam-malam itu ya udah
ngantuk tidur. Tapi kalau kita bisnisnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka malam-malam itu adalah bagian kita ikhtiar langitnya, siangnya adalah ikhtiar buminya. Tapi ikhtiar bumi di siang hari itu pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, Mbak Urwatul Wusqa. Baik. Berarti perbaiki niat dulu nggih, Ustaz, katanya. Masya Ya. Allah, paham. Itu niat. Ya. Baik, jadi kita berawal dari niat ya. Tapi kadang niat juga jadi ini ya, Ustaz. Ya, karena memang tipis Kang Sandy. Makanya kenapa kita tuh harus senantiasa setiap waktu, setiap saat itu memperbaharui niat, bukan memperbaharui, untuk meningkatkan niat kita untuk Allah. Oke. Kita tuh untuk siapa kita ini hidup ini? Belajar. Nah, itu apa namanya? Berat ya tadi ya. Oke. Mbak Urwatul Wusqa gimana? Jelas? Nggih, terima kasih, sangat jelas insya Allah. Nanti kalau misalkan gimana? Insya Allah makin kesini, insya Allah semakin memperbaiki niatnya hanya karena Allah. Bismillah. Masya Allah. Nanti kalau misalkan ini ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, boleh japri saya ya. Karena memang terlalu banyak kayaknya ini kontak. Atau tim saya juga terlalu banyak gitu ya. Masya Allah. Baik. Pertanyaan pertama tadi karena saya janjinya hanya satu penanya gitu ya. Insya Allah itu gimana Bu Arni, karena Bu Arni nih udah di on videonya, itu gimana dapet kenang-kenangan atau gimana? Ya, insya Allah nanti ada giveaway dari cabang. Saya titipkan ke agennya ya. Bisa dikirim atau lebih bagus lagi dikirimnya sekalian belanja dulu. Jadi nanti ada bonusnya, langsung nanti dikirimkan. Nanti saya titipkan ke Kang Sandy ya. Ibu Urwatul Wusqa, MOG-nya Kang Sandy. Kok Kang Sandy bisa lupa sih sama MOG-nya? Kayaknya nomor kontaknya beda kayaknya. Masya Allah, jazakallah khair Mbak Arni. Mbak Urwatul, ini ya, apa namanya? Japri saya. Nggih. Ya, siap. Japri aja ya, nanti insya Allah akan dikirimkan sesuatu dari sini. Ya, nanti dari saya juga lah insya Allah. Masya Allah, jazakallah khair. Oke, ditunggu japrinya ya. Oke, alhamdulillah materi yang sangat luar biasa yang memang membuka mindset kita, membuka wawasan kita, ya terutama membuka keimanan kita bahwa ternyata rezeki itu bukan dari ikhtiar kita ya, tapi ternyata rezeki itu dari Allah ya, murni dari Allah. Dan mudah-mudahan apa-apa yang hari ini kita ikhtiarkan itu menjadi niatnya hanya lillah, hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya mau menyimpulkan tadi ya tentang tembak serpernya gitu ya. Nah ini ada 4. Jadi kesimpulannya ada 4 tembak serpernya. Yang pertama, penuhi asupan ruhiyahnya gitu. Yang kedua, amal soleh, bermanfaat bagi banyak orang. Yang ketiga, jujur. Dan yang keempat, berbuat baik kepada orang tua. Masya Allah ya. Itu poin yang perlu kita pahami, yang perlu kita catat, dan insya Allah perlu juga kita praktekkan ya. Mudah-mudahan kita istiqomah ya, dan mudah-mudahan niat kita ini hanya tulus murni niat untuk mencari ridhonya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin ada sebelum saya tutup, mungkin ada tambahan dari Ibu Arni. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan. Boleh dibuka dulu semua videonya. Yang dibuka videonya saya doakan bisnisnya semakin lancar, sehat-sehat selalu, omsetnya mau berapa ratus juta pokoknya tercapai tiap bulan. Amin. Silakan dibuka. Ya, silakan dibuka biar ada juragan tuh kan, kalau dibuka mah ketahuan ada juragan. Assalamualaikum Pak Asep Guntara. Ada siapa lagi? Kak Zur. Wah, ini Kak Zur nih.
Ini Kak Zur nih, Ya Kak Allah. Zur Rifah nih, MAUG Jadi saya. Kak Zur ini dari Sulawesi Makassar, ya, dan Makassar. Makassar ya? Oh Wah, ini iya. ada Kak Zur, suami Maya. saya juga orang Makassar loh, Kak Zur. Makassar Nah, ya. ada Bu Mia, ada Teh Rahab, halo Teh Rahab. Oke. Kemudian siapa lagi? Ayo dibuka semua biar rezekinya berkah melimpah. Silaturahmi Ternyata. selain memperpanjang umur juga menambah rezeki, begitu ya Ustadz ya? Iya. Baik, siapa Iya, lagi nih? Wah, alhamdulillah. ini ada Bu Ayi Ada Sumiati. Bu Ai juga. Bu Ai apa kabar Bu Ai? Iya. Alhamdulillah sehat ya. Yang lainnya, apakah ada lagi yang mau dibuka? Mbak Urwatul silahkan. Bu Rani, Pak Saipudin sehat-sehat ya semua ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiro kepada semuanya di sini, para AOG dan para MOG. Mudah-mudahan sehat selalu, lancar-lancar selalu, dimudahkan segala urusannya, dan Allah senantiasa bimbing, kuatkan hati, menguatkan gerakannya dalam upaya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun dalam berbisnis dan tentu saja di jalannya yang diridhoi oleh Allah. Alhamdulillah ya, barusan ilmunya bagaimana? Dahsyat ya. Tidak apa istilahnya, tidak disangka-sangka, walaupun mungkin kita sudah tahu sebetulnya dasarnya ilmunya seperti itu, tetapi kadang kita lupa. Terkadang kita lupa bahwa intinya sebetulnya yang harus kita tembak itu adalah servernya tadi. Luar biasa. Mudah-mudahan dengan diingatkannya oleh Ustadz, kita kembali mereview ya, memperbaiki niat lagi, meluruskan niat lagi, kemudian juga tambah semangat, tambah lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan silaturahminya ini tetap terjalin. Kita pembinaan AOG dan MOG itu seminggu sekali ya, teman-teman. Dengan pembinaan ini insya Allah semakin kuat silaturahminya, semakin kuat ukhuwahnya, walaupun kita jauh di mata, tetapi insya Allah dekat di hati. Begitu barangkali Kang Sandy dari saya. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsiro kepada semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Sehat-sehat semuanya dan bahagia selalu. Amin ya Allah. Sukses buat semua. Oke, bentar dulu sebelum di off video ya. Foto Saya dulu. susah di foto dulu ya kita ya. Oke, yang mau difoto di on kan dulu semua nih. Ya, ayo. Oke, bentar ya sama saya nih. Sebelum ditutup ya. 1, 2, 3 senyum semuanya. Oke, bentar. Bentar, sip. Baik. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih jazakallah kepada para semua MOG dan AOG yang ada di Cianjur dan di seluruh Indonesia yang sudah menghadiri acara pembinaan ini. Dan saya ingatkan kembali bahwa acara pembinaan ini akan terus rutin diadakan hari Kamis jam 13.00 dengan pemateri yang berbeda-beda dan materinya yang sangat luar biasa. Artinya materinya juga pasti berbeda-beda, yang jelas insya Allah bakal top-top markot-top gitu ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Asep Buntara, Bu Ayi, Teh Sari, Bu Maya, dan semuanya. Dan terima kasih juga kepada Ustadz Dadan yang berkenan berkenan mengisi di acara pembinaan di Gold ya, di Gold Cianjur. Dan terima kasih juga kepada Ibu Arni selaku BM EWAGO Cianjur yang sudah memfasilitasi semuanya ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dengan keadaan sehat walafiat ya di pekan depan hari Kamis jam 13.00 sampai dengan selesai. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, kita akhiri acara siang ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Sandy Rizaldi dan seluruh yang bertugas pada acara siang kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz. Sami-sami ya. Sami-sami. Masya Allah. Oke. Oke, Ustadz. Udah dulu ya. Mengata di live kantan.